yang mana hadis-hadis itu memberi isyarat ila annal hajja la yajibu 'alal mar'ah, bahwa haji tidak wajib atas perempuan illa kecuali idza wajadat mahraman, jika si perempuan itu mendapatkan mahram. Li'anna wujudal mahram, karena keberadaan mahram, min syara'itil wujub, termasuk syarat-syarat wajib haji. Wa hadza huwal arjah, pendapat inilah yang lebih unggul menurut Imam Ali As-Sabuni, yang memang Arabnya, Arab karakternya agak kayak begitu. Yang satunya Baidata, ini loh kitabnya, ini loh kitabnya. Yang satu Laknatullah. yang nggak banding mas, satu ilmu analisa pakai data, yang satu pakai ngamuk-ngamuk, ya pakai doktrin. Susah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Karena selalu saya katakan, sifat ilmu itu adalah jujur loh. Sifat ilmu itu adalah jujur. Maka nggak mungkin bisa dibohongi dan nggak mungkin bisa dipatahkan hanya dengan retorika kosong. Dan sebetulnya masyarakat gampang akan memahami kebenaran daripada yang disampaikan berdasarkan basis data ilmiah, daripada yang hanya ngomong ceramah di atas panggung menyebarkan provokasi doktrinasi. Karena kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan provokasi. Kita dengarkan nih Kiai Marzuki Mustamar, beliau menyampaikan pandangannya. Bahkan mereka-mereka yang melawan ilmu tesis dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu malah akan mendowngrade dirinya dan bahkan lebih jauh kelompoknya. Kita dengarkan sama-sama deh. Mimma yushiru, yang mana hadis-hadis itu memberi isyarat ila annal hajja la yajibu 'alal mar'ah, bahwa haji tidak wajib atas perempuan illa kecuali idza wajadat mahraman, jika si perempuan itu mendapatkan mahram. Li'anna wujudal mahram, karena keberadaan mahram, min syara'itil wujub, termasuk syarat-syarat wajib haji. Wa hadza huwal arjah, pendapat inilah yang lebih unggul menurut Imam Ali As-Sabuni, yang memang Arabnya, Arab karakternya agak kayak begitu. Yang satunya Baidata, ini loh kitabnya, ini loh kitabnya. Yang satu Laknatullah. yang nggak banding mas, satu ilmu analisa pakai data, yang satu pakai ngamuk-ngamuk, ya pakai doktrin. Susah. Dan kalau diterus nih malah umat jadi weruh, tiba sing iki main doktrin, yang iki main ilmu. Itu nyunsau bisa mendowngrade. Yang kemarin-kemarin umat itu sebegitu menghormati, mencium-cium tangannya, minimal jadi bertanya-tanya, kok ngono ya tiba ya. Mending diam, terus meningkatkan khidmah, ya, ngeladeni umat, tawadu, adab asor. Oke lah, kalau kami nggak disebut zuriyah dari ini, nggak apa-apa. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Yang nggak mempedulikan tentang rame-rame nasab dan terus berkhidmah,
terus meningkatkan kualitas diri. Yang kayak begini itu nggak terdowngrade. Yang ngamuk iso-iso terdowngrade malah begini, Mas. Jangan jadi orang yang ngamuk ya, kena downgrade kan. Oke, keren. Apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ini beliau adalah ulama luar biasa. Setingkat Hanan At-Taqi juga bisa tersadarkan. Kan itu ya. Kajian-kajian ilmunya luar biasa, Kiai Marzuki Mustamar. Artinya ketika beliau memberikan perhatian kepada persoalan ini dan beliau mengatakan itu adalah persoalan ilmu, artinya yang dikatakan oleh Kiai Imad, yang ditulis oleh Kiai Imad itu beliau menilainya sebagai sebuah ilmu, bukan provokasi atau apapun itu namanya. Sifat ilmu adalah jujur. Silakan bantah ilmu dengan ilmu. Kan itu. Silahkan bantah ilmu dengan ilmu kalau kalian memang punya ilmu. Tetapi kalau terus ngotot seperti itu memberikan provokasi kepada masyarakat, maka siap-siap umat akan meninggalkan kalian pelan-pelan. Mungkin ada yang masih akan percaya, cuma mereka mulai akan bertanya-tanya. Saya yakin di benak mereka akan bertanya-tanya, dan itu bukan bagian daripada yang Islam ajarkan. Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jelas ayat Al-Qur'annya, saudara. Jadi kalau ada orang Islam yang lebih percaya doktrin, tidak berbasiskan ilmu, maka ini kemunduran, kecelakaan namanya. Dan para ulama wajib untuk menerangkan kepada umat persoalan ini. Wajib kemudian meluruskan pandangan. Wajib hukumnya, tanggung jawab. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan lepas tanggung jawab dari umat kalau kemudian ingin masih jadi ulama. Jangan lepas, ini bagian daripada tanggung jawab yang mesti kemudian diselesaikan. Tanggung jawab siapa? Ulama. Makanya MUI mesti turun nih di dalam hal ini, Kemenag mesti turun nih dalam hal ini. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Bukan persoalan kecil, hati-hati. Ngaku-ngaku bernasab A padahal tidak, apalagi kemudian nyambung-nyambung ke Rasulullah. Ini persoalan besar. Persoalan besar. Maka Kiai Imad berperan sangat penting sekali di dalam. Satu persatu ulama mulai bersuara, memberikan pandangan kejujurannya, karena selalu saya katakan sifat ilmu itu adalah jujur. Sifat ilmu itu adalah jujur, maka mungkin bisa dibohongi dan gak mungkin bisa dipatahkan. Meluruskan di dalam menyelamatkan umat. Dan memang itu adalah tanggung jawab ulama. Tanggung jawab ulama. Silakan, semua bisa menilai, bisa menyimpulkan sebetulnya. Ketika Kiai Imad berbicara ilmu, lalu dilawan dengan provokasi, doktrinasi, sebetulnya kalian bisa akan menyimpulkan bahwa yang lebih berkualitas itu siapa? Hanya dengan retorika kosong. Dan sebetulnya masyarakat gampang akan memahami kebenaran daripada yang disampaikan berdasarkan basis data, daripada yang hanya ngomong ceramah di atas panggung, menyebarkan provokasi, doktrinasi, karena kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan provokasi.
Saya juga ketawa-ketawa melihat kemudian perlawanan mereka yang begitu masif. Ada yang malah menteror. Apa-apaan ilmu masa mau dilakukan sama teror? Nggak apple to apple. Dengan persekusi, nggak apple to apple. Saya harap semuanya kemudian bersuara, sampaikan kejujuran. Sampaikan kejujuran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.